Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafi Aiz Abdillah. Kali ini akan mempresentasikan tentang stasiun kereta cepat Eco Hub sebagai gerbang pariwisata di kawasan TOD Walini, dibimbing oleh Bapak Doni Kurniawan. Langsung saja kita memasuki bagian pendahuluan latar belakang terlebih dahulu. Kawasan Walini adalah kawasan yang akan menjadi daerah terpadu berbasis transportasi, yang mana menjadi kawasan yang dipilih untuk dijadikan stasiun penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Oleh karena itu, pengembang memiliki rencana untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat mengakomodir kegiatan berbasis TOD tersebut. Berdasarkan dokumen PT KCIC Indonesia, buat stasiun penumpang kereta cepat ini di kawasan Walini. Nah, konteksnya menurut rencana induk, itu kawasan Walini yang berada di Dioas Mati Timur merupakan kawasan terpadu berbasis TOD. Di dalamnya terdapat beberapa fungsi pendukung, antara lain residensial, perkantoran, komersial, pusat olahraga maupun ruang terbuka. Maka dari itu, ada beberapa hal yang dapat memenuhi programming dari desain. Nah, berikut merupakan pemrakarsa proyek, di mana terdapat PT Kereta Cepat Indonesia Cina sebagai pemrakarsa, lalu ada PT KAI, Jasa Marga, PT PN8, dan Wika sebagai kontraktor utama. Selanjutnya ada lokasi proyek, di mana lokasi proyek tersebut merupakan daerah di kawasan Maswati Timur, Kabupaten Bandung Barat, dan lokasi ini juga memiliki luas lahan 34.000 meter persegi. Selanjutnya kita memasuki bagian analisis tapak. Yang pertama, tentang delineasi tapak. Lokasi tapak yang berada pada kawasan Maswati Timur ini memiliki luas lahan 31.000 meter persegi dengan lebar lahan 140 dikali 227 meter. Nah, berikut merupakan batas-batas areanya, dan gambar di samping juga merupakan foto existing sekitar tapak yang memperlihatkan kontur serta kondisi lingkungan yang masih asri serta sejuk. Selanjutnya, arah angin yang paling besar ini datang dari arah barat menuju arah timur, serta base view-nya yaitu ke arah tenggara, yaitu melihat gunung Burangrang dari kejauhan. Selanjutnya, tentang klimatologi dan kontur tapak. Nah, kawasan Walini terletak di daratan tinggi. Hal ini membuat kondisi temperatur udaranya juga tidak terlalu panas. Suhu kawasan Walini ini tergolong sejuk. Maka dari itu ada respon desain terhadap iklim tersebut sehingga dapat memaksimalkan potensi suhu yang sejuk. Selain itu, kemiringan tapak pada set juga cukup miring. Perbedaan kontur dari sisi timur ke barat ya ini sekitar 9 meter. Nah, yang terakhir tentang konteks tapak. Secara kontekstual, tapak berlokasi di daerah perkebunan teh. Terdapat banyak sekali vegetasi yang tumbuh subur di daerah ini. Selain teh juga terdapat pohon karet, pohon akasia, dan tanaman liar. Nah, bagian gambar kanan merupakan rencana pengembangan terkait kawasan Maswati Timur yang terdapat beberapa fungsi bangunan, antara lain taman, tematik sekaligus komersial, retail, hotel budget, hotel resort and spa, mid-rise, dan residensial serta penunjang lainnya. Selanjutnya merupakan program ruang dengan luas lantai bangunan yakni 24.000 meter persegi. Lanjut ke penjelasan gambar ortogonal. Dimulai dengan gambar side plan, di mana atap menutupi kurang lebih 70% dari tapak, sehingga dapat menampung air hujan dan dapat digunakan dengan sistem rainwater harvesting. Nah, pada bagian atap ini terdapat bagian void untuk memasukkan cahaya matahari untuk mengurangi penggunaan sinar lampu di siang hari. Nah, ini rencana lantai dasar terlihat bahwa terdapat 200 parkir mobil dan 2 parkir yang dedikasi untuk penyandang disabilitas, serta ada sekitar 300 parkir motor. Nah, ini potongan tapak yang signifikan terlihat pada bagian potongan tapak B, di mana beda ketinggian 9 meter terjadi di bagian timur dan barat stasiun, sehingga bagian timur stasiun ground levelnya 9 meter lebih tinggi dari stasiun di bagian barat. Nah, pada bagian lantai dasar terbagi ke dalam beberapa fungsi, yakni fungsi komersial, fungsi utama ini hall untuk ruang tunggu pengunjung, serta ada daerah keberangkatan serta daerah kedatangan yang dipisah dalam 2 zona.
Selanjutnya pada lantai 2 didedikasikan untuk area kantor, di mana area kantor ini tidak dapat diakses oleh pengunjung, melainkan hanya dapat diakses oleh pegawai stasiun. Dan kantor tersebut dibagi ke dalam 2 zona, di utara dan di selatan. Masing-masing bagian kantor terdapat inner court untuk memasukkan cahaya alami serta cross ventilasi yang baik. Selanjutnya pada denah lantai 3 terdapat ruang terbuka serta peron untuk mengakses kereta, dan di sini terdapat banyak tanaman untuk menunjang konsep gerbang pariwisata itu sendiri di kawasan Walini ini. Jika pengguna ingin pindah peron dari barat ke timur, maka pengguna harus melalui tunnel dan melewati tangga yang telah disediakan. Selanjutnya ya, ini gambar potongan terlihat balok struktur dan pot yang besar di bagian inner court kantor sebagai media tanam. Terlihat plat lantai diturunkan untuk mendapatkan media tanam yang lebih besar. Selanjutnya adalah gambar tampak, di mana tampak barat menjadi tampak utama stasiun kedatangan. Nah, tampak barat sendiri didominasi oleh double skin facade yang terbuat dari metal cutting perforated untuk mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Pada tampak timur juga demikian, namun pada bagian tampak utara dan selatan tidak diberikan double skin facade karena merupakan west view. Serta pada atap bagian utara diberikan bukaan void untuk memasukkan cahaya matahari alami. Berikutnya merupakan gambar potongan prinsip yang menjelaskan tentang detail untuk detail talang, detail fasad, serta detail struktur bangunan. Untuk gambar yang lebih detail dapat dilihat di gambar utama. Gambar ortogonal yang terakhir ini merupakan detail struktur atap, di mana menggunakan sistem konstruksi space frame. Material utamanya yaitu pipa besi dengan sambungan ball joint, serta material atap yang dijelaskan oleh gambar berikut. Selanjutnya bagian perspektif 3 dimensi eksterior dan interior. Nah, berikut merupakan bagian eksterior bangunan yang didominasi dengan double skin facade terbuat dari perforated. Lalu ini juga stasiun dan timur dan peron lantai 3, serta yang terakhir perspektif interior. Selanjutnya merupakan diagram massa yang menjelaskan bagaimana massa stasiun ini terbentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi pengguna yang di dalamnya. Sirkulasi pengguna ini saya bagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah pengguna bertiket, itu ada di bagian selatan stasiun. Jika ingin mengakses peron di sebelah timur, pengguna harus menggunakan tunnel. Begitu juga dengan kedatangan, saya tempatkan di bagian utara. Dan ada juga untuk pengguna yang tanpa tiket dapat menggunakan stasiun sebagai jalur permeabel mereka. Dan yang terakhir ini pengguna stasiun hanya dapat mengakses kantornya yang berada di lantai 2 itu dari sisi utara dan sisi selatan. Begitu kurang lebih sirkulasi para pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep evakuasi. Nah, berikut merupakan denah lantai dasar di mana terdapat beberapa tangga darurat yang ditandai dengan warna oranye. Tangga darurat ini juga dapat mengakomodasi seluruh pengguna karena telah memenuhi radius tangga kebakaran dengan jarak 35 meter. Berikutnya juga ini merupakan jalur mobil pemadam kebakaran dengan warna merah, yakni lapis perkerasan 6x15 meter. Lalu yang terakhir ada ruang servis penunjang evakuasi. Nah, berikutnya ini tentang diagram atap untuk menjelaskan bagaimana atap itu terbentuk. Yang pertama, ada kolom struktur atap dengan bentang 11 x 24 meter.
ada sambungan antara kolom struktur atap dengan space frame itu sendiri yang menyerupai seperti ranting pohon. Nah, space frame ini sendiri juga double layer seperti biasa dengan material pipa besi. Lalu ada bagian-bagian tertentu yang dibuat void untuk memasukkan sinar matahari langsung. Nah, material atapnya itu sendiri secara keseluruhan menggunakan metal sheet U650 radial, dan ada talang untuk menampung air hujan dengan sistem rainwater harvesting. Lalu berikutnya ya ini tentang fasad, karena bangunan menghadap ke barat maka perlu treatment khusus. Yang pertama, fasad ini saya bagi dalam 3 zoning. Kenapa 3 zoning? Karena merupakan stasiun yang dimana terdapat kedatangan, keberangkatan, serta hall utama. Maka dari itu fasadnya saya bagi ke dalam 3 zoning. Material fasad utamanya ya ini perforated fasad dengan metal cutting, lalu di rotate agar bisa menghalau tampias hujan, serta dibawakan konsep dinamis sehingga bisa mengikuti konsep besar bangunan itu sendiri. Nah, ini bentukan akhir tentang perforated fasad yang saya buat. Berikutnya kita bahas terapan konsep EcoHub pada bangunan ini. Mulai dari layout ruangnya yang dapat memungkinkan untuk cross ventilation, yang mana cross ventilation sendiri ini sangat berguna bagi pendinginan ruangan. Selain itu juga bagian atap terdapat void yang mana dapat memasukkan cahaya matahari sehingga dapat mengoptimalkan atau mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Lalu juga atap dengan luas 18.000 meter persegi ini dapat menampung air hujan yang mana akan digunakan sebagai rainwater harvesting. Nah, ini terlihat di mana terdapat groundwater tank hasil olahan dari rainwater harvesting itu sendiri. Nah, untuk fasadnya sendiri dia akan mengurangi sinar matahari langsung karena mengarah timur dan barat, serta bagian atap terdapat bagian yang transparan yang terbuat dari kaca sehingga atap juga dapat memasukkan cahaya alami dan mengurangi penggunaan lampu. Nah, rainwater harvesting ini dari atap air disalurkan melalui kolom-kolom yang menyerupai pohon, dan air itu juga digunakan untuk menyirami tanaman yang berada di dalam bangunan sehingga penggunaan air juga dapat diminimalisir. Kurang lebih begitu konsep eco yang saya angkat. Yang terakhir sekaligus sebagai penutup, saya akan menjelaskan 3D perspektif maupun modeling untuk stasiun Walini itu sendiri dalam bentuk video animasi. Silahkan menyaksikan dan terima kasih.